Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ada perubahan pemungutan penghitungan suara dalam regulasi KPU. KPU sudah mengeluarkan PKPU 18/2020 tentang pemungutan penghitungan suara dan PKPU 19 tahun 2020 tentang rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Nah, ini tentu saja penting untuk kami sosialisasikan agar kemudian nanti proses pemungutan suaranya bisa dipahami dan diketahui oleh kita semua. Lanjut. Ada beberapa perubahan nomenklatur di PKPU 18/2020 tentang pemungutan penghitungan suara. Yang pertama adalah Panwas Kabupaten Kota yang sebelumnya memang Panwas pada etok, sekarang menjadi Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kelurahan Desa. Nah, ini sudah kita rubah dalam PKPU kita. Kemudian daftar pasangan calon yang memuat visi misi dan program. Ya, serta biodata singkat pasangan calon dan salinan DPT menjadi daftar pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi pasangan calon, dan di poin B-nya kita tuliskan salinan DPT. Kemudian, seluruh nomenklatur terkait dengan frasa dukungan perlengkapan lainnya menjadi perlengkapan lainnya. Lanjut. Kemudian juga ada penambahan pengertian umum di PKPU 18/2020, pasal 1 angka 29, surat keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTPL yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Nah, ini nanti bisa mengacu kepada surat Mendagri tentang beberapa hal terkait dengan pasal 1 angka 29 ini. Kemudian penambahan pasal 1 angka 30A, ada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap ya. Nah, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi ya, hasil penghitungan suara dan rekapitulasi serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Nah, jadi fungsi dari Sirekap ini sudah kita jelaskan dalam pasal 1 angka 30A. Lanjut. Nah, ini ada di PKPU 18 tahun 2020 di pasal 5, kita sebutkan bahwa model C hasil KWK ya, merupakan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. Nah, seluruh dokumen hasil pemungutan dituangkan ke dalam satu formulir tunggal dengan nama formulir model C hasil KWK. Nah, kalau dulu kan namanya C1, ada formulir C-nya, kemudian ada lampirannya C1. Ya. Kemudian disalin ya. Model C hasil salinan KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang disalin dari formulir model C hasil KWK. Nah, jadi terdiri dari hasil pencatatan administrasi berupa data pemilih dan pengguna hak pilih. Ini prinsipnya semua sama seperti formulir C dan C1, cuma kita mudahkan namanya menjadi formulir C hasil. Lanjut. Nah, ada beberapa perubahan formulir yang kita rubah dari PKPU 8 2018 di PKPU 18 tahun 2020. Model A3 KWK ya, model A3 KWK merupakan DPT, model A4 KWK merupakan DPPH, daftar pemilih pindahan. Kemudian model A5 KWK merupakan SK pindah memilih di TPS lain, jadi masih sama sebetulnya fungsinya ya. Kemudian model C2 KWK menjadi model kejadian khusus KWK dan atau keberatan KWK. Kemudian model C3 yang selama ini pendamping, untuk memudahkan kita sebut menjadi model C pendamping KWK. Kemudian model C7 KWK ini kita buat dengan model C daftar hadir pemilih KWK. Kemudian model ATB KWK ini kita buat menjadi model C daftar hadir pemilihan pindahan KWK, dan model ATB KWK model C daftar hadir pemilih tambahan KWK.
Jadi sebetulnya fungsinya sama. Tadi di ATB KWK yang pertama itu merupakan daftar hadir pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau pindah. Nah kemudian yang C daftar hadir pemilih tambahan untuk penyertaan nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari tanggal pemungutan perhitungan suara dengan menggunakan KTPL atau surat keterangan. Ya. Lanjut. Nah, pemilih. Ya. Nah, ini pemilih yang berhak memberikan suara TPS, tentu yang ada pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS yang bersangkutan. Di sini kita atur dalam model A3 KWK. Kemudian pemilih yang terdaftar di DPPH, pemilih pemindahan ya yang kemudian melaporkan kepada petugas PPS kami atau kabupaten kota kami atau kepada petugas kami di setiap level. Ya, tergantung mana nanti yang menerima, itu bisa langsung kemudian didaftarkan sebagai pemilih pindahan. Ya. Nah, kemudian pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan. Nah, ini yang tidak terdaftar, ya. Nah, kemudian di pasal 7-nya pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suara TPS pemilih terdaftar dalam DPT. Jelas, clear. Oh, dia terdaftar di DPT, maka di TPS di mana dia terdaftar di DPT. Kemudian dalam memberikan suara TPS, pemilih menyerahkan formulir model C, pemberitahuan, kalau dulu kita sebut namanya C6, ya, dan menunjukkan KTPL atau surat keterangan kepada KPPS. Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir model C pemberitahuan, pemilih wajib menunjukkan KTPL atau surat keterangan. Jadi sebetulnya yang wajib diberitahukan atau dibawa oleh masyarakat adalah KTP elektronik atau surat keterangan sudah melakukan perekaman KTP. Lanjut, pemilih DPPH di pasal 8. Ini sebetulnya substansinya sama juga dengan regulasi yang dulu, ya. Jadi pemilih pindahan kita atur di pasal 8 dengan keadaan tertentu yang meliputi menjalankan tugas di tempat lain. Ya. Kemudian menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang punya fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial, panti rehabilitasi. Menjalani rehabilitasi narkoba. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Tugas belajar, pindah domisili dan atau tertimpa bencana alam. Nah, ini semua sudah kita atur bagaimana kriteria orang yang bisa kemudian pindah memilih di TPS lain. Kemudian mekanisme bagi pemilih DPPH di pasal 8 diatur kemudian. Prosedur pertama, ya, pemilih melapor kepada PPS asal, tadi sudah saya sampaikan, yang membawa model A5, paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Kemudian prosedur 2, dalam hal pemilih tidak dapat menempuh prosedur pertama, pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Kota. Tadi saya sudah sampaikan juga, jadi semua satker atau penyelenggara kami di level provinsi, kabupaten kota, di kecamatan itu bisa didatangi untuk kemudian membantu menerbitkan formulir A5. Kemudian prosedur 3, PPS KPU Kabupaten Kota meneliti kebenaran identitas pemilih yang bersangkutan pada DPT atau laman KPU. Nah, kami punya laman yang kemudian bisa mendeteksi jika memasukkan NIK bahwa benar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Seperti itu. Nah, kemudian prosedur 4, apabila pemilih terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU KIP Kabupaten Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir model A5 dengan ketentuan lembar ke-1 untuk memilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU atau KIP Kabupaten Kota untuk kemudian memastikan benar yang bersangkutan sudah pindah memilih. Nah, ini tentu saja perlu bukti yang dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, kemudian ketentuannya bagaimana mereka memilih. Pemilih diberi informasi, waktu, dan tempat pemungutan suara oleh PPS. Dalam hal pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS, tempat memilih, akan memberikan suaranya, tapi yang bersangkutan telah memiliki
formulir model A5 KWK dari PPS asal atau kabupaten kota sesuai pada hari pemungutan suara di TPS tujuan. Jadi langsung sudah ada. Nah itu tidak ada masalah. Kemudian KPU kabupaten kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah pemilih untuk memberikan suara TPS dalam daerah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di masing-masing TPS. Jadi petugas PPS kami akan menaruh di mana yang pemilih pindahan ini untuk melihat kemungkinan ketersediaan surat suara di TPS mana yang kemudian dapat ditempatkan pemilih pindahan ini. KPPS kelima mencatat pemilih pindahan pada formulir model C daftar hadir pemilih pindahan. Kemudian pemilih pindahan diberi kesempatan untuk memberikan suara TPS mulai pukul 7 sampai dengan pukul 1 waktu setempat. Jadi pemilih pindahan ini tidak ada ketentuan khusus, tapi diberlakukan sama. Lanjut, karena yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih. Seperti itu. Mekanisme bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT, kami atur di pasal 9. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan A. Menunjukkan KTP atau surat keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara. B. Didaftar pada daftar pemilih tambahan. Ya, ini harus bisa dibedakan antara pemilih pindahan dengan pemilih tambahan. Pemilih tambahan ini sesungguhnya adalah penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT. Nah, ini ada perbedaan. Ya. Kemudian ketentuannya hak pilih yang dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTPL atau surat keterangan. Jadi dia bisa memilih nanti setelah menunjukkan KTPL, pertama hanya di tempat domisili dia berada sesuai dengan KTP-nya. Kedua, penggunaan hak pilih dilakukan 1 jam sebelum TPS ditutup. Ya, sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. Ya, jadi ini harus kemudian menjadi jelas perbedaan daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan. Nah, jumlah pemilih di TPS sudah kita atur. Sebetulnya kita atur terlebih dahulu di PKPU 6 tahun 2020. Ya. Karena COVID, ya. Jadi di undang-undang disebutkan paling banyak itu 800, ya. Tapi sudah kita atur di PKPU 6 tentang penyelenggaraan tahapan pilkada di masa pandemi, itu di pasal 21 ayat 4, penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang dengan perhatikan tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan desa lain, ya. Kemudian atau nama yang berbeda pada TPS yang sama, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, memudahkan pemilih, aspek geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS akan perhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Lanjut. Nah, ini di PKPU 18 tahun 2020 juga disebutkan, ya, hampir sama dengan PKPU 6 tahun 2020. Prinsipnya kita untuk menghindari COVID tentu tetap harus ada di TPS yang sama di mana mereka berdomisili. Nah, kemudian kami atur juga di pasal 10A tentang saksi. Jadi saksi ini paling banyak 2 orang untuk setiap pasangan calon. Ya. Kemudian saksi yang dapat masuk ke TPS berjumlah 1 orang pada satu waktu. Ya. Kemudian saksi wajib membawa surat tugas mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye. Dalam melaksanakan tugasnya, saksi dilarang mengenakan atribut partai, atribut calon, ya, yang nanti dapat mempengaruhi pemilih. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kemudian saksi yang hadir berhak menerima salinan DPT dan formulir model C hasil salinan KWK. Lanjut. Saya kira ini tentang pengumuman pemungutan suara, ya. Tentu ini kita akan wajib mengumumkan hasil hari dan tanggal dan waktu pemungutan suara dan nama TPS kepada pemilih wali kerjanya paling lambat 5 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi formulir tadi pemberitahuan itu sudah harus diberikan kepada masyarakat 5 hari sebelum hari H.
Nah kemudian pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara TPS dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa kelurahan atau sebutan lain yang bersangkutan. Saya kira ini sama prinsipnya. Kemudian penyampaian pemberitahuan di pasal 12. Jadi Ketua KPS menyampaikan model C pemberitahuan KWK kepada pemilih daftar TPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Ya. Itu tadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu perubahan ya PKPU 8 2018 kami rubah menjadi 3 hari. Sebelumnya adalah 5 hari. Kemudian pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir C pemberitahuan KWK. Kalau nggak ada orangnya di tempat di rumahnya, Ketua KPS menyampaikan formulir C pemberitahuan KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima. Dalam hal sampai 1 hari sebelum hari pemungutan suara pemilih belum menerima formulir C, pemberitahuan pemilih dapat mengambil di KPS sampai dengan sebelum KPS mengembalikan formulir C pemberitahuan KWK kepada PPS. Jadi ini prinsipnya sama dengan yang sebelumnya. Lanjut. Nah ini juga penting perlu saya sampaikan. Pengembalian pemberitahuan KWK. Pengembalian C pemberitahuan KWK di PK 18 tahun 2020 dalam hal sampai dengan 1 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir model C pemberitahuan KWK yang tidak dapat diberikan atau diserahkan kepada pemilih, Ketua KPS wajib mengembalikan formulir C pemberitahuan KWK kepada PPS. Kemudian PPS menerima, mengeluarkan berita acara 2 rangkap kepada KPPS dan PPS ya salinan. Kemudian PPS melakukan rekapitulasi seluruh berita acara pengembalian dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir model C pemberitahuan KWK. Dalam melakukan rekapitulasi BA pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat 4, PPS dapat dibantu oleh KPPS. Nah, jadi ini seluruh prosesnya akan dikembalikan ya agar tidak disalahgunakan. Penyerahan rekapitulasi dilakukan bersama dengan penyerahan kotak suara hasil penghitungan suara di TPS. Jadi biar tidak disalahgunakan ya. Kemudian KPU Kabupaten Kota melakukan rekapitulasi pengembalian formulir model C dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara. Jadi ini terkait dengan antisipasi penyalahgunaan formulir pemberitahuan ini. Kami memastikan prosesnya nanti akan dikembalikan jika tidak digunakan dan direkap oleh KPPS, PPS, bahkan sampai dengan kabupaten kota. Oke, lanjut. Letak tempat TPS. Ya, ini juga ada di PKPU 6 2020, pasal 69 ayat 2 ya. Ruang terbuka karena ini kondisinya COVID Bapak Ibu sekalian dan atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Jadi nanti dalam prosesnya kita akan menyemprotkan disinfektan dan kami sudah lakukan dalam simulasi beberapa kali di beberapa daerah dan disinfektan ini juga masuk dalam prosedur simulasi yang kita buat. Jadi dalam seluruh simulasi yang kita laksanakan itu ada penyemprotan disinfektan. Kemudian ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antar petugas dan pemilih yang ada dalam dan di luar TPS. Pengaturan jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk ketua KPS, anggota KPS, semuanya prosesnya dengan menerapkan physical distancing kurang lebih atau paling kurang 1 meter. Pengaturan jarak antar pemilih, ya. Kemudian juga perlengkapan pemungutan suara harus dilakukan penyemprotan disinfektan, perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan. Nah, ini juga sudah ada dan penyediaan tempat sampah untuk kemudian mengumpulkan limbah sarung tangan sekali pakai. Lanjut, saya kira ini ukuran TPS nanti bisa dibaca ya. Kemudian desain juga prinsipnya sudah kita buat. Prinsipnya adalah untuk mengatur tentang bagaimana protokol pencegahan COVID ini bisa diberlakukan dalam pemungutan penghitungan suara. Lanjut, saya kira perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara juga sama ya. Nah kemudian ada tambahan mungkin di tentang pasal 19 perlengkapan pemungutan penghitungan suara.
Ya, di pasal 3A itu ada perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilengkapi dengan alat penghapus tulisan cair. Nah, ini untuk kemudian ada formulir yang jika ada kesalahan itu bisa istilah kita di typo, di tip X, ya. Bukan di formulir salinannya Bapak Ibu sekalian, tetapi dalam salah satu formulir sirekap untuk bisa membaca tulisan yang nanti akan diproses. Perlengkapan saya kira nanti bisa dibaca sendiri di PKP 18 2020 ya. Ada kelengkapannya apa saja, jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara juga ada di sini. Kemudian sampul kertas, segel ya. Ini nanti ada ya. Ada penambahan untuk sampul kertas segel ya di pasal 22. Itu segel digunakan untuk menyegel masing-masing sampul. Ya, jadi kita atur sedemikian rupa, segel ini nanti masih untuk masing-masing sampul. Kemudian sampul kertas kosong ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS, kemudian disampaikan ke PPK melalui PPS dalam keadaan disegel. Lanjut, perlengkapan lainnya mungkin bisa dibaca nanti, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembagian tugas juga nanti silakan dibaca, prinsipnya tidak ada yang berbeda, ya. Tinggal kemudian memastikan bagaimana petugas mana yang mengatur tentang antrian, petugas mana yang mengatur tentang pendaftaran, petugas mana yang mengatur tentang tinta, petugas mana yang mengatur tentang kotak suara dan sebagainya. Ini saya kira tidak terlalu banyak perubahan. Nah, saya kira untuk petugas ketertiban sudah cukup jelas ya. Ya, ini juga cukup jelas. Sebelum rapat pemungutan suara, pemeriksaan TPS dan perlengkapannya, memasang daftar pasangan calon ya, dan beberapa hal yang lazim kita gunakan, dan ini tidak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut ke pasal 28 di PKP 18 juga sama ya, tidak ada yang terlalu dibuka pada jam 7 sampai pada jam 7 ya. Kemudian apabila pada pukul 7 sebagai dimaksud pada ayat 3 saksi atau pemilih atau pengawas TPS belum hadir, pemungutan suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi, pemilih atau pengawas TPS atau paling lama 30 menit ya. Nah, apabila dengan waktu ditentukan saksi semuanya belum hadir, maka rapat pemungutan suara dapat dilanjutkan. Ini sama persis ya. Pengucapan sumpah janji di PKP 8 2018 tidak kita ubah, masih sama ya. Lanjut. Tugas juga mungkin nanti bisa dibacakan langsung saja. Sumpah janji juga demikian ya. Kemudian ada materi penjelasan ketua KPPS kepada pemilih, diantaranya bagaimana cara memilih, memberikan memilih di bilik suara, dan beberapa hal lain. Ini lazim dan tidak kita rubah. Kemudian terdapat calon yang berhalangan tetap. Nah, ini masih di PKW 8 2018 sebetulnya. Tapi perlu saya sampaikan, jika dalam hal setelah 30 hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, maka KPU Provinsi, KIP Aceh atau KPU KIP Kabupaten Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat. Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman TPS atau secara lisan menyampaikan kepada pemilih yang pada saat pemungutan suara. Kemudian apabila pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai pasangan calon peroleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah. Jadi sudah kita atur sedemikian rupa. Bagaimana calon yang jatuhi pidana? Nah, ini kita atur dalam pasal 34 PKP 8 2018. Kecil banget ini. Dalam hal satu pasangan calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap
atau jatuh pidana bersama unsur pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai pasangan calon. KPU di masing-masing level wajib mengumumkan kepada masyarakat dan ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman TPS atau secara lisan menyampaikan kepada pemilih di TPS. Lanjut. Nah, kemudian di PKPU 8 2018 yang perlu kami bold ya atau garis bawahi itu di nomor 5. Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Jadi ada privilege. Pasal 35 PKPU 8 2018. Lanjut. Ya udah, pasal 35. Nah ini, terus satu lagi. Pasal 35. Sure banget. Sama ya? Sama. Oke. Ya. Nah, kemudian dalam kondisi bencana alam kita atur di PKPU, nanti ketua KPPS akan menyampaikan pemilih yang sudah menyelesaikan kewajibannya atau haknya itu bisa kemudian kembali ke rumah masing-masing dan tidak berkerumun. Ini nggak kelihatan tapi itu. Surat suara rusak atau keliru. Nah, ini juga di PKPU 8 2018 tidak kita rubah di pasal 36 ya. Pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau rusak. Nah, jadi kita berikan satu kali kesempatan kepada mereka apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru coblos. Jadi pemilihnya bisa meminta kepada petugas KPPS untuk mengganti surat suara hanya satu kali kesempatannya. Seperti itu. Kemudian pasal 38, pemilih yang telah menerima surat suara, ini tentu sama semuanya, menuju bilik, membuka surat suara selebar-lebar, kemudian mencoblos, melipat kembali dan masukkan suara ke dalam kotak suara. Nah, di pasal 39 kami sebutkan juga secara detail agar kemudian nanti dapat dibantu disosialisasikan, pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara. Di pengalaman kita pada pemilu 2019 nih, banyak yang selfie ya, kemudian dimasukin ke media sosial. Nah, ini bahaya nih, karena ini adalah rahasia dalam mengajukan pemilihan. Lanjut. Ketentuan bagi disabilitas. Nah, ini di pasal 40 tentu sama semua ya, masih sama di PKPU 8 2018. Dapat dibantu oleh pendamping jika yang bersangkutan menginginkan. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Pemilih tunanetra dalam pemberian suara menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan. Jadi kita siapkan template ya. Kemudian bantuan bagi pemilih disabilitas kami atur di PKPU 18 tahun 2020 yang baru. Karena di PKPU 8 hanya mengatur tentang teman-teman tunanetra gitu ya, disabilitas netra. Nah, bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan suara dilakukan oleh pemilih sendiri. Bagi pemilih yang tidak punya dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS. Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir model C pendamping. Lanjut. Nah, ini terkait dengan pemilih yang kemudian setelah kita ukur suhu tubuhnya, karena nanti setiap pemilih akan diukur suhu tubuhnya sebelum masuk ke TPS. Kalau mencapai 37,3 derajat Celcius, ini sesuai dengan ketentuan standar yang diatur oleh Satgas. Ya, Satgas COVID-19, 37,3 atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS. Jadi ada bilik khusus. Ya. Kemudian pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir diberikan oleh anggota KPPS. Pemilih menerima surat suara dan sarung tangan satu kali pakai dari anggota KPPS. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya pemilih atau dibantu anggota KPPS
dan mengisi formulir pernyataan pendamping pemilih. Kemudian di huruf E-nya, pemberian suara sebagai maksud pada huruf D dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah memberikan suara, pemilih diberikan tanda berupa tinta satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih bersangkutan telah memberikan hak pilihnya dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta. Jadi mekanisme pelayanan jika terdapat pemilih yang melebihi suhu 37,3 derajat Celcius. Nah kemudian lanjut. Ketentuan batas waktu menyalurkan atau menggunakan hak pilih. Jadi pada pasal 42 kami atur di ayat 1A, ayat 1-nya pasal 1 pada pukul 12 waktu setempat, pasal 42 ayat 1 pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa waktu pemungutan suara telah berakhir dan yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya oleh anggota KPS kelima dalam daftar hadir pemilih. Jadi bagi yang masih mengantri tetapi sudah terdaftar, itu tetap ditunggu sampai habis antriannya. Jadi penutupan jam 1 itu adalah penutupan pendaftaran baru kepada para pemilih. Lanjut. Ini apa nih? Persiapan penghitungan suara saya kira ini bisa dibaca ya, karena ini standar sekali ya. Sudah ada semua dan saya kira jadi yang disampaikan di pasal 3, di ayat 3, menyiapkan sarana dan prasarana untuk penghitungan suara, meliputi tentu saja ini bisa dibaca karena memang sudah lazim kita lakukan. Kemudian menyiapkan di pasal 44 ya, pencatatan ke dalam formulir model C hasil KWK, dari hasil C KWK semua data pemilih, perolehan suara dan sebagainya, itu ada masuk ke dalam di C hasil KWK. Nah yang perlu diingat adalah penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan oleh KPPS. Jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ini masih banyak walaupun kita sudah sering kali mengadakan pemilu dan pemilihan, ada perbedaan surat suara rusak, surat suara tidak sah, dan surat suara yang tidak digunakan. Ya, surat suara rusak itu salah satunya adalah ketika pemilih meminta satu kali kesempatan karena surat suara yang dibuka adalah telah rusak atau salah mencoblos. Ya, kemudian surat suara yang tidak sah itu surat suara yang sudah ada di kotak suara. Surat suara yang tidak digunakan adalah surat suara yang memang tidak digunakan, tidak diberikan kepada kepada pemilih. Jadi itu ada perbedaannya. Lanjut. Pasal 45 ya. Nah ini menggunakan sirekap dalam rekapitulasi. Ya. Pertama, Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat penghitungan suara sebagai berikut. Apa tugas Ketua KPPS yang diatur dalam pasal 45 ayat 1 huruf A? Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS. Memeriksa tanda coblos pada surat suara menyatakan sah atau tidak sah. Dan nomor 3, ini penting Bapak Ibu sekalian, ini yang baru, memfoto dan mengirimkan hasil foto formulir model C hasil KWK kepada KPU menggunakan sirekap. Memeriksa dan menyocokkan kembali pengisian data yang ditulis dalam formulir model C hasil KWK dan formulir model C hasil salinan KWK. Jadi harus sama hasil C KWK-nya dengan salinan yang diberikan kepada pengawas TPS dan juga kepada saksi. Begini, khawatir juga. Maka saya mohon maaf kalau kadang dalam diskusi kita agak beda. Ya itu yang penting saya kira. Lanjut. Saya setuju, tapi saya hanya mengusulkan dicarikan apa nih?
Penghitungan suara. Ketika itu aja intinya. Saya kira ini tidak ada yang baru ya terkait dengan penghitungan suara. Ini semua sama ya. Penerangan yang cukup, pembagian tugas, dan sebagainya. Lanjut. Mencatat hasil penghitungan suara di pasal 48. Ini menggunakan tally ya. Tally itu 1, 2 gitu ya. Memberikan tanda berupa 1 garis tegak ya, sampai kemudian 5 baru kemudian di contreng miring. Ini sama juga menjumlahkan suara sah, tidak sah, suara sah dan tidak sah. Nah, ini juga diatur dalam pasal 48 dan juga tentang pembetulan suara. Apa itu? Ya, pembetulan suara. Ya, di pasal 48. Pembetulan dilakukan dengan cara dalam hal, maksudnya gini, jika ada kesalahan penulisan, ya, bahasanya gimana nih, pembetulan suara? Koreksi, gitu ya, koreksi. Dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian data administrasi berupa data pemilih dan pengguna hak pilih, data disabilitas, dan data pengguna surat suara dalam formulir model C hasil KWK, pembetulan dilakukan dengan mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan. Dan dalam kesalahan penulisan tersebut, pembetulan dilakukan dengan menghapus angka yang salah dengan alat penghapus tulisan cair. Ini untuk formulir model C hasil KWK. Ya. Lanjut. Banyak banget. Nah, ini ada penambahan pasal 50A ya, tentang bagaimana mengatur pembagian tugasnya. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan saksi memeriksa kembali pengisian data pada formulir model C hasil KWK. Jadi untuk mengoreksi kembali, mengecek kembali, gitu ya. Kemudian ketua KPPS dan paling sedikit 2 orang anggota KPPS menandatangani formulir model C hasil KWK dan dapat ditandatangani oleh saksi. Ini mekanisme sebelum dilakukan penandatanganan formulir C hasil KWK. Jadi jangan sampai kemudian C hasil KWK sudah ditandatangan, kemudian ada kesalahan-kesalahan dan nanti akan banyak sekali koreksi atau pembetulan terhadap formulir tersebut. Kemudian ditambahkan pasal 50B, KPPS memfoto formulir model C hasil KWK, ini kaitannya dengan Sirekap ya, dan mengirimkan hasil foto melalui Sirekap untuk keperluan publikasi dan dapat digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi penghitungan suara. Jadi ini proses bisnis Sirekap di tingkat TPS sebagai publikasi dan alat bantu yang dimulai dengan memfoto C hasil KWK yang telah ditandatangani. Kemudian ditambahkan pasal 50C. Ya, ini soal mencocokkan hasil C hasil KWK ke dalam formulir model C hasil salinan berupa data. Jadi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf B. Ya, ini tentang mekanisme penulisan C hasil salinan KWK yang disalin dari C hasil KWK. Kemudian pasal 51 ini terkait dengan apa saja yang dimasukkan, disegel, ya, diberikan kantong plastik, ya. Ini formulir model C hasil KWK dimasukkan ke dalam kantong plastik dan disegel. Formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan KWK, model C daftar hadir pemilih KWK, model C daftar hadir pemilih pindahan, dan model C daftar hadir pemilih tambahan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul sesuai dengan peruntukannya dan disegel. KPPS memasukkan ke dalam kotak suara formulir dan perlengkapan penghitungan suara terdiri atas. Jadi ini untuk mengantisipasi kesalahan masuk ke dalam kotak, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita atur di pasal 51 ya. Apa saja dimasukkan dalam kotak? Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Formulir model C pendamping KWK, formulir model C pemberitahuan KWK, dan surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara tidak digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos yang masing-masing telah dimasukkan ke dalam sampul. Kemudian KPPS memasang gembok atau kabel tis pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan menempel segel. Lanjut. Keberatan dari saksi dan pengawas TPS. Nah, ini ada di pasal 53 ya.
eh, saksi atau panwaslu kelurahan atau desa atau pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPS. Ya, ya. Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13 ya. Kalau PKU 18, kalau berdasarkan PKU 18 ini 2020. Nah, jadi saksi boleh keberatan terkait dengan perbedaan perolehan hasil surat suara. Kemudian dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwaslu kelurahan desa atau pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur atau memeriksa selisih penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pertama selisih surat suara hasil ya. Kemudian dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau panwaslu, pengawas TPS dapat diterima KPPS ketika melakukan pembetulan langsung di situ juga. Kalau saksinya masih keberatan, KPS minta pendapat Bawaslu nih ya, Panwaslu ya kalau kelurahan ya, Panwaslu kelurahan desa atau pengawas TPS yang hadir. Dalam hal terdapat diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPPS wajib menyetujui rekomendasi Panwaslu kelurahan desa atau pengawas TPS dimaksud. KPPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir mode C kejadian khusus dan atau keberatan KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. 7. Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima dicatat pada formulir mode C kejadian khusus dan atau keberatan KWK sebagai keberatan saksi atau ditandatangani oleh saksi. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat penghitungan suara pada formulir mode C kejadian khusus dan atau keberatan KWK. Jadi ini sebetulnya tidak ada yang baru, tapi kemudian kita atur kembali di PKPU 18 2020. Lanjut. Penyampaian dan pengumuman hasil penghitungan suara. Ya. Tentu di undang-undang memang diwajibkan untuk kemudian penyampaian dan pengumuman hasil, ya. KPPS wajib di pasal 55 KPPS wajib menyampaikan satu rangkap formulir mode C hasil salinan KWK kepada saksi dan panwaslu kelurahan desa atau pengawas TPS pada hari pemungutan suara. Nah, yang kita atur kemudian dalam saksi tidak hadir dalam pemungutan penghitungan suara TPS, salinan mode C hasil KWK dapat diperoleh dari PPS dengan mekanisme sebagai berikut. A. KPPS membuat formulir mode C hasil salinan KWK sejumlah saksi yang tidak hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS. B. KPPS menyerahkan salinan formulir sebagai dimaksud dalam huruf A kepada PPS. Dan C. PPS menyampaikan salinan formulir sebagai dimaksud dalam huruf B kepada saksi yang tidak hadir dalam pemungutan penghitungan suara di TPS. Ayat 3-nya, KPPS dan PPS memberikan tanda terima penyampaian formulir mode C hasil salinan KWK kepada saksi, panwaslu, kelurahan, desa, atau pengawas TPS. Kemudian di pasal 56, di ayat 2, KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari pemungutan suara dengan menggunakan surat pengantar. Ya, jadi di ayat 4-nya, dokumen yang berada di dalam kotak suara digunakan sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan. Jadi sudah diatur dokumen apa saja yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Kemudian di pasal 56A, Ini pertanyaan nih, saya menggandeng KPPS tentang apa itu? Penambahan aturan, ya, terkait dengan PKPU 18 2020 kita atur pasal 56A. KPPS wajib menyampaikan formulir mode C hasil KWK melalui Sirekap kepada PPS untuk diumumkan di desa, kelurahan atau sebutan lain. Ya. KPPS wajib menyampaikan formulir mode C hasil KWK melalui Sirekap kepada PPK dan KPU Kabupaten Kota. Pasal 56B, KPPS wajib mengumumkan formulir mode C hasil salinan KWK di TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 hari. Kedua, PPS wajib mengumumkan formulir mode C hasil KWK dari seluruh TPS yang cetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada pasal 56A ayat 1 selama 7 hari. Kemudian berikutnya, larangan membagikan model C hasil salinan KWK.
KPPS dilarang memberikan formulir model C hasil KWK dan formulir model C hasil salinan KWK kepada siapapun dan atau pihak manapun kecuali kepada PPK, PPS, saksi, dan Panwaslu Kelurahan Desa atau pengawas TPS. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan di awal, ini kita juga menambahkan tentang sistem informasi rekapitulasi yang kita atur di PKPU 18 tahun 2020. Ada di pasal 58A, KPU menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil penghitungan suara TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jadi, proses publikasi menggunakan Sirekap dimulai dari tingkat TPS. Perlengkapannya apa saja? Kita atur di pasal 58B. Ponsel pintar, aplikasi Sirekap, jaringan internet, dan paket data internet. Ponsel pintarnya digunakan dan ponsel pintar paling sedikit dipunyai oleh 2 orang anggota KPPS. Kemudian sarana prasarana pengguna Sirekap disediakan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Ponsel memiliki spesifikasi berupa dapat terhubung dengan koneksi internet, dapat mengunduh dan mengoperasikan aplikasi Sirekap, dan dapat mengambil dan mengirim gambar atau foto. Perlengkapan menggunakan Sirekap harus tersedia paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi ini kita atur, nanti kemudian diatur dalam pedoman teknis. Lanjut. Pemungutan suara ulang, saya kira ini sudah tidak ada yang ini juga. Ya, di pasal 61, pemungutan suara ulang TPS dapat dilakukan pada hari kerja atau hari libur. KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan ulang KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan yang tercatat dalam DPTB. Jadi perlu saya sampaikan, ini juga penting untuk disampaikan berkali-kali, bahwa pemungutan suara ulang tidak ada pemilih baru. Pemungutan suara ulang semuanya yang tercatat pada pemungutan suara normal, gitu ya. Jadi tidak ada penambahan pemilih baru. Kemudian di pasal 62 tentang kejadian khusus dalam pemungutan suara ulang. Jadi ini kita atur juga ya di pasal 62 ya. Jadi ini bisa sebentar. Iya betul ya. Ini terkait dengan pemungutan suara ulang ya. Yang saya sampaikan tadi tidak ada lagi pemutahiran data pemilih. Jadi pemilih yang hadir pada hari pemungutan suara pertama tidak dirubah ya. Keadaan tertentu yang tidak hadir pada pemungutan suara normal kemudian tidak hadir pada suara ulang meliputi menjalankan tugas tempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap, ya, penyandang disabilitas yang berada di panti sosial panti rehabilitasi, dan yang menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan rumah atau lembaga pemasyarakatan, tugas pelajar, tadi sudah kita sampaikan ya, tidak domisili dan tertimpa bencana alam. Jadi pemilih meminta formulir model A5 KWK kepada PPS tempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang berarti wilayah kerjanya, meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang. Lanjut. Surat suara untuk pemungutan suara ulang ya disediakan sebanyak 2.000 lembar. Jadi pengadaannya itu juga sudah bisa dilakukan dari saat ini ya. Kemudian diberi tanda khusus. Disimpan di KPU Provinsi KIP Aceh untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota. Ya nanti penggunaan suara untuk pemungutan suara ulang diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU. Saya kira pemungutan suara ulang tidak ada yang baru Bapak Ibu sekalian, ya. Lanjut. Kemudian ketentuan penghitungan suara ulang juga berlaku mutatis mutandis untuk penghitungan suara ulang TPS sama persis. Kemudian ketentuan pemungutan suara ulang TPS juga tidak ada yang berbeda. Lanjut. Pemungutan suara lanjutan
dan pemungutan suara susulan. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilih gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan seluruh level pilkada terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan bencana alam atau bencana non alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara lanjutan. Ya. Kemudian pelaksanaan pemungutan atau penghitungan suara lanjutan dimulai dari tahap pemungutan dan atau penghitungan suara yang terhenti. Ya. Kemudian untuk susulan, dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan gubernur atau wali kota, bupati terjadi kerusuhan, gangguan keamanan bencana dengan alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahap pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan atau penghitungan suara susulan. Pelaksanaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara disusun dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan atau penghitungan suara. Ya. Kemudian pasal 79, pemungutan dan atau penghitungan suara lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Lanjut. Pelayanan bagi pemilih di rumah sakit. Ya, ini ada di pasal 82. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dan atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara TPS asal, dapat memberikan suara TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas. Pemilih seperti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir model A5 KWK. Jadi dia masuk pada pemilih pindahan. Dalam hal pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih TPS terdekat, pelayanan pemungutan suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut. KPU KIP Kabupaten Kota dibantu oleh PPK dan atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Didata. Ada nggak kemudian pemilih di TPS yang bersangkutan tadi yang ada di rumah sakit. Kemudian menunjuk TPS terdekat yang akan melayani pemilih dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan surat suara dan juga memberikan formulir model A5 KWK kepada pemilih paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, kemudian bagaimana TPS yang ditunjuk itu memperlakukan pemilih yang ada di rumah sakit ini? Nah, ini disebutkan di sini di pasal 82 ayat 4 huruf A. Pelayanan menggunakan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12 ya sampai dengan selesai. Petugas KPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima model A5 KWK dari pemilih. Anggota KPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pemilih yang bersangkutan. Dan dalam hal terdapat pasien yang baru yang belum terdata, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia. Pasal 83. Ya, ini bagaimana pemilih rumah sakit. Nah, kami atur di pasal 83 ayat 1A. Pemilih yang sakit di rumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir. Nah, jadi bisa kita layani. Ya. Pelayanan hak pilih dilakukan oleh 2 orang KPPS dan dapat didampingi oleh Bawaslu setempat, Panwas setempat, ya, Panwas desa atau pengawas TPS dan saksi. Dan dalam memberikan pelayanan kepada pemilih, KPPS tetap mengutamakan pelayanan pemilih di TPS. Tetap yang utama adalah pelayanan pemilih di TPS. Kemudian pelayanan penggunaan hak pilih dilaksanakan pada pukul 12 sampai dengan selesai. Bagaimana dengan kasus pandemik saat ini? Ya. Di pasal 72 mengatur tentang bagaimana yang terkena paparan COVID-19.
Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit diatur dengan ketentuan. KPU Kabupaten Kota dibantu oleh PPK dan atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan gugus tugas, ya, untuk kemudian melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi surat edaran tentang ini sudah kami sampaikan kepada teman-teman KPU provinsi untuk memastikan kerjasama terkait dengan pelayanan hak pilih bagi pemilih yang terkena paparan COVID. Kemudian menyiapkan TPS yang akan melayani pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan surat suara. Tetap kemudian mempertimbangkan jumlah pemilih dan ketersediaan surat suara. Kemudian memberikan formulir A5 KWK kepada pemilih sebagai dimaksud pada huruf A paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Ini sama perlakuannya dengan yang sakit, yang di luar non COVID, ya. Sama, ini semua sama, ya, sama dengan yang nah cuman di ayat 3-nya di pasal 72 ini PKPU 6 karena ini memang tentang COVID, ya, itu kita berikan penekanan pelaksanaan pemberian suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit dilakukan dengan A. Berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan gugus tugas percepatan COVID setempat. KPPS yang bertugas mendatangi pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap, ya, dan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Nah, ini di pasal 73 ini juga banyak pertanyaan nih. Di PKPU 6 2020, bagi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri karena corona dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS dan memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan saksi dan pengawas kelurahan desa atau pengawas TPS dengan mengutamakan kerahasiaan pemilih. Jadi kalau dia isolasi di rumah, kita datangin, ya. Kemudian pelayanan hak pilih sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh 2 orang, sama, perlakuannya sama, kita start pada jam 12 sampai selesai, mempertimbangkan surat suara dan juga mempertimbangkan ketersediaan surat suara untuk pemilih, ya. Sama juga koordinasi dengan petugas COVID. Lanjut. Bagaimana dengan pemilih yang terkena gangguan jiwa? Ini kita atur di pasal 84 PKPU 18 2020. Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan A. Pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kemudian B, PPS melakukan pendataan pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. PPS memberikan formulir model A5 KWK kepada pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagai dimaksud dalam huruf B di rumah sakit jiwa. D, KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa melaksanakan kegiatan pemungutan suara di rumah sakit jiwa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pelayanan hak pilih dilakukan oleh 2 orang, yang sama kayak tadi, ya, dan dapat didampingi oleh Panwaslu desa atau pengawas TPS dan saksi. Dan pelayanan pengguna hak pilih bagi pemilih rumah sakit jiwa dilaksanakan mulai pukul 12 sampai dengan selesai. Lanjut. Pelayanan bagi pemilih di rumah tahanan. Kita atur di PKPU 18 2020. Dalam hal pemilih pada rumah tahanan atau lembaga masyarakat yang berjumlah paling sedikit 30 orang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini hal baru nih. Jadi kalau ada para tahanan yang punya hak pilih, yang setelah kita berkoordinasi dengan pihak LPE, ya, ternyata ada lebih dari 30 orang. Maka KPU Kabupaten Kota dapat membentuk TPS di rumah tahanan dan atau lembaga permasyarakatan dengan menetapkan DPT di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan untuk melayani pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara
dan petugas atau karyawan bagi pemasarakatan atau rumah tahanan negara. Bagaimana melayaninya? Ya. Nah, untuk melayani pemilih yang sedang menjalani penahanan di rumah tahanan pada kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah atau kejaksaan, 2 orang anggota KPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan Desa, pengawas TPS dan saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari kepala kepolisian sektor, Polres atau resort kota atau kepolisian daerah dan kepala kejaksaan. Dan pelayanan hak pilih bagi pemilih dilaksanakan mulai pukul 12 sampai dengan selesai. Oke, lanjut. Surat suara cadangan. Nah, ya. Kita atur dalam, ini masih diatur dalam PKPU 8 2018, sepertinya tidak ada perubahan terkait dengan ini. Surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru dicoblos, mengganti surat suara rusak, dan untuk pemilih tambahan. Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi, dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia. Penggunaan surat suara cadangan dicatat dalam berita acara. Kemudian apabila kekurangan surat suara, ya, bagaimana mekanismenya nih? Nah, ini sebenarnya sudah lazim kita gunakan mekanisme ini, ya. KPPS bisa melaporkan kekurangan surat suara kepada PPS. PPS tempat berkoordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara. Apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara, PPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan Desa atau pengawas TPS untuk mengambil surat suara surat suara dari TPS di desa atau sebutan lain kelurahan yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara dengan tetap pertimbangkan kecukupan surat suara TPS terdekat tersebut. Pengambilan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf C dicatat dalam formulir mode C kejadian khusus. Nah, ini nih. Ya. Mode C kejadian khusus kalau ada kekurangan surat suara dan penambahannya termasuk dicatat. Dari TPS berapa jumlahnya, nah itu dicatat. Ya. Kemudian PPS memberikan surat suara yang telah ditandai kepada TPS yang kekurangan surat suara yang telah diambil, bukan ditandai, maaf. TPS yang berkekurangan surat suara mencatat penerimaan surat suara dari PPS bagaimana dimaksud dalam huruf E ke dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan KWK. Sejumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan PKPU 18 tahun 2020. Demikian Pak. Ada rekapitulasi? Oh iya. Ya, untuk PKPU 19 2020, proses rekapitulasinya masih sama. Jenjangnya masih sama, ya. Hanya kemudian hampir sama dengan tadi, ya, kita memberikan keterangan khusus atau mencatat pasal khusus tentang penggunaan Sirekap dalam rekapitulasi. Ya, jadi itu saja yang kemudian ditambahkan terkait dengan hal khusus rekapitulasi. Mungkin ada slide-nya untuk rekapitulasi terkait dengan Sirekap. Tata cara rekapitulasi di kecamatan. Ya. Rapat rekapitulasi ini kita atur di PKPU 9 2018, tetapi kita atur kemudian di PKPU 19 2020 ya. Ini sama sebetulnya. Ini tidak ada hubungan dengan Sirekap. Nah, ini di pasal 15A-nya. Aturan tambahan. Ya. Nah, ini kita tambahkan dengan mencocokkan data dalam formulir model C hasil KWK dengan data hasil pemungutan suara penghitungan suara TPS yang tercantum dalam Sirekap. Di pasal 15A ayat 1 huruf F. Ya. F, G, H, I. Nah, ini semua mengatur tentang itu. Ya. Melakukan pembetulan dalam Sirekap bila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf F. Mencocokkan data dalam formulir model C hasil KWK dengan model C hasil KWK dimiliki saksi dan Panwaslu kecamatan, membacakan kejadian khusus, ya, yang lainnya sama.
Jadi kami atur tentang bagaimana penggunaan Sirekap dalam rekapitulasi. Tetap sebagai alat bantu tentu saja. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu sekalian yang kemudian mengatur tentang rekapitulasi yang kemudian memasukkan tentang bagaimana Sirekap bekerja.